Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Putri Aulia Zahara dari jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan 5R untuk menciptakan lingkungan kerja yang unggul. Latar belakang dari topik ini yaitu di tempat kerja, lingkungan yang bersih, aman, dan produktif sangat penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, masih banyak area kerja yang menghadapi masalah seperti meja berantakan, alat yang hilang, atau tempat kerja yang kotor. Masalah ini tampak sepele, tetapi dapat membuang waktu, menurunkan efisiensi, bahkan meningkatkan risiko kecelakaan. Untuk menjawab tantangan ini, industri Jepang mengembangkan metode 5S yang kemudian diadaptasi di Indonesia menjadi 5R, yaitu yang artinya ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Tujuan utama dari 5R ini adalah membangun budaya kerja yang rapi, bersih, dan disiplin sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan hanya untuk sementara waktu. 5R bukan aturan yang rumit, tetapi tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten sehingga memberikan dampak besar. Dengan 5R, karyawan bisa bekerja lebih efisien, lebih aman, dan merasa nyaman di tempat kerja, sekaligus meningkatkan kerja sama tim serta produktivitas. Dari materi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu ada peserta memahami 5 prinsip utama 5R, mengerti konsep dasar 5R sebagai metode perbaikan budaya kerja, lalu mengetahui manfaat 5R baik untuk perusahaan maupun lingkungan kerja. Selanjutnya ada mampu menerapkan praktek sederhana 5R di lingkungan kerja. Yang terakhir ada mengembangkan kebiasaan disiplin untuk menjaga kerapian dan kebersihan. Lalu gimana sih basic konsep dari 5R ini? Nah, 5R adalah cara untuk menata dan memelihara tempat kerja secara sistematis. Metode ini lahir di Jepang, diterapkan oleh perusahaan besar seperti Toyota, Honda, bahkan dianggap sebagai fondasi utama untuk kualitas suatu produk. Penelitian ini menunjukkan bahwa 25-30% cacat produksi berasal dari buruknya penerapan 5R sendiri, seperti area kerja yang kotor, alat yang tidak tertata, bahkan tidak jelas penyimpanannya. Kebiasaan yang buruk yang sering terjadi, namun di banyak perusahaan kita masih sering menemui kebiasaan buruk nih, misalnya di baru membersihkan meja atau area kerja kalau ada tamu penting atau atasan yang datang, atau menganggap bahwa membersihkan bukan tugas saya, sehingga pekerjaan ini dibiarkan ke orang lain. Padahal prinsip 5R adalah tanggung jawab semua tanpa terkecuali. Lalu, mengapa sih 5R ini harus diterapkan? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama ada lingkungan kerja selalu berubah. Jadi kita butuh cara untuk menyesuaikannya. Yang kedua ada pola pikir karyawan juga perlu diarahkan ke area kedisiplinan kerja. Lalu ada kita tidak bisa bekerja sendiri, melainkan dalam tim, sehingga kerapian dan kebersihan menjadi tanggung jawab bersama. Kunci utama dari implementasi 5R sendiri yaitu supaya berjalan dengan baik, ada 3 kunci utama. Yang pertama ada teamwork atau kerjasama antar karyawan. Yang kedua ada keterlibatan semua pihak tanpa terkecuali. Yang ketiga ada rasa tanggung jawab individu untuk menjaga standar yang sudah ditetapkan. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari prinsip 5R sendiri. Yang pertama ada ringkas, yaitu memilah barang yang perlu dan yang tidak. Barang tidak terpakai harus disingkirkan agar area kerja lebih luas dan efisien. Contohnya yaitu hanya menyimpan dokumen yang masih digunakan dan mengarsip lama lalu dipindahkan atau dibuang. Selanjutnya ada rapi.
Rapi itu menata barang yang diperlukan di tempat yang mudah dicari. Contohnya, memberikan label pada rak atau kotak penyimpanan sehingga pekerja tidak membuang waktu untuk mencari alat. Contohnya memberikan label pada rak atau pada alat-alat tool store untuk memudahkan kita dalam mencari suatu barang. Selanjutnya itu ada resik, membersihkan area kerja dan alat secara rutin. Ini bukan hanya soal kebersihan visual, tapi juga memastikan alat dalam kondisi baik dan siap dipakai. Misalnya, membersihkan mesin produksi agar tidak cepat rusak. Selanjutnya ada rawat. Rawat itu menstandarkan kegiatan sebelumnya supaya hasilnya konsisten. Misalnya membuat checklist harian untuk memastikan semua meja sudah bersih sebelum pulang. Yang terakhir itu ada rajin. Rajin merupakan kedisiplinan atau membiasakan diri melakukan 5R tanpa ada perintah. Tujuannya untuk membangun budaya kerja yang baik, di mana semua orang sadar pentingnya menjaga keteraturan. Lalu bagaimana sih manfaat dari 5R ini untuk perusahaan? Yang pertama ada proses kerja menjadi lebih lancar, produktivitas dan efisiensi meningkat, tempat kerja menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Yang terakhir ada kesehatan dan keselamatan kerja lebih terjamin. Conclusion atau kesimpulan pada materi kali ini yaitu 5R bukan hanya tentang kebersihan atau kerapian semata, tetapi sebuah filosofi kerja yang membangun budaya disiplin dan memberikan perbaikan berkelanjutan. Dengan konsisten, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, aman, dan menyenangkan. Closing statement untuk materi kali ini yaitu sebagai penutup, mari kita ingat bahwa keberhasilan 5R bukan dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Meja rapi, alat tersusun, ruangan bersih, semua itu jika dilakukan bersama-sama akan menciptakan hasil yang besar. Mari kita mulai dari kita sendiri, lakukan dengan konsisten, dan menjadikan 5R sebagai bagian dari gaya hidup bekerja. Berikut ada video mengenai 5R yang terdapat pada area kerja. Jadi terdapat kondisi meja kerja yang berantakan, terdapat juga alat kerja yang berantakan. Lalu kita akan menggunakan atau menerapkan prinsip 5R di sini. Yang pertama itu ada ringkas atau sisihkan. Kita bisa mengisikan barang-barang yang tidak terpakai ke dalam suatu wadah. Contohnya ada botol minuman, kardus, kertas-kertas yang tidak digunakan. Selanjutnya yang kedua ada ringkas. Selanjutnya ada rapi atau mengelompokkan suatu barang. Jadi barang-barang yang seperlunya perlu itu disimpan atau ditata ulang lalu dirapikan agar kita bisa cepat atau pada saat kita membutuhkan barang itu ada. Kita juga bisa memberikan label pada setiap barang-barang yang digunakan. Setelah semuanya rapi, kita bisa melakukan review atau membersihkan area kerja. Dari contohnya ada gram, debu, seperti oli, air, itu kita bisa melakukan membersihkan area kerja sendiri. Setelah bersih, poin selanjutnya yaitu ada rawat. Rawat itu mempertahankan. Kita bisa membuatkan checklist untuk agar kita konsisten menjalankan konsepan dari 5R ini. Kita bisa
memakai tanda-tanda pengingat untuk mengingatkan bahwa pentingnya 5R dalam dunia kerja. Nah, poin terakhir itu ada rajin. Rajin atau disiplin yang dimaksudkan pada saat ini yaitu kita menjadikan konsistensi dari prinsip-prinsip 5R yang telah kita susun di sini agar terciptanya pekerjaan yang atau menerapkan dengan sungguh-sungguh komponen dari 5R ini. Sekian pemaparan materi mengenai pengetahuan 5R dalam dunia kerja dari saya. Saya sangat terbuka atas masukan atau pertanyaan pada pemaparan kali ini. Jika ada penyampaian atau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.